Halo Sobat Prestis, selamat sore. Kali ini saya berada di Bank BCA Cabang Soekarno-Hatta ditemani oleh Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat sore. Selamat sore Bu Fani. Pak Daniel adalah Assistant Vice President KPR BCA Wilayah Bandung. Beliau telah mengabdi di Bank BCA kurang lebih 10 tahun. Betul Bu Fani. Iya Pak Daniel, kali ini saya ingin mengupas tuntas bagaimana nih tips and tricks kalau ingin mengajukan KPR. Baik Bu Fani. Sebelum tonton habis video kami, jangan lupa like dan subscribe ya YouTube channel kami. Nah Pak Daniel, kalau boleh tahu gimana nih cerita promo dari Bank BCA? Katanya promo BCA nih gempar banget nih, bunganya sangat menarik. Seperti apa Pak Red? Wah betul banget nih. Tapi pertama-tama thank you banget nih Sobat Prestis, saya sudah diundang ya untuk memberikan sedikit informasi atau sharing tentang KPR BCA. Nah tadi Bu Fani menyinggung nih promo KPR BCA. Jadi benar banget Bu Fani, di bulan September ini kita sedang mengeluarkan promo yang bombastis. Kalau kita bilang adalah bunga di 4,5 fix 3 tahun. Ya sangat menarik banget Pak. Sangat menarik. Jadi ini kalau kita bilang berjalan waktu selama pandemi ya. Kalau kita tahu masa pandemi ini kenapa KPR BCA mengeluarkan bunga di 4,5. Jadi kita ingin membantu, tepatnya membantu para masyarakat atau Sobat Prestis untuk mendapatkan hunian pilihan. Hunian yang cocok untuk para Sobat Prestis dengan bunga yang relatif rendah. That's why BCA mengeluarkan bunga fix 3 tahun 4,5 dan juga ada juga fix 5 tahun di 5,75%. Jadi sangat menarik sekali bunga ini dan relatif rendah di pasaran. Menarik banget. Nah Bapak boleh cerita gimana nih persyaratan KPR itu, apa sih yang harus dipersiapkan oleh calon debitur? Oh oke. Baik. Kalau kita berbicara mengenai persyaratan KPR BCA, nah mungkin kita akan masuk pertama yang pastinya adalah dia harus warga negara Indonesia, Bu Fani. Jadi kalau misalkan warga negara asing bisa atau tidak sih khususnya pengajuan KPR. Nah sejauh ini kami belum bisa mengabsorb untuk warga negara asing ya Sobat Prestis, harus warga negara Indonesia. Itu pertama. Jadi para warga negara Indonesia bisa mengajukan. Kedua, pastinya harus sudah layak hukum. Layak hukum itu apa sih? Pastinya dia sudah memiliki KTP atau sudah berumur 18 tahun dan mempunyai penghasilan. Nah, dua kondisi ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, kalau kita ngomong syaratan untuk pengajuan yang lebih dalam, mungkin terbagi menjadi 3. Pertama, karena pengajuan itu ada dari sisi karyawan, sisi wira swasta, dan sisi profesional. 3 kondisi atau pengajuan ini memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Dari sisi dokumen, kita mungkin akan bagi menjadi 3 ya, baik dari sisi dokumen pribadi, dokumen usaha atau pekerjaan, dan juga dokumen jaminan. Nah, mungkin saya akan bahas satu persatu ya, Bu Fani ya, boleh ya? Kita masuk dari yang sisi karyawan. Kalau karyawan persyaratannya pasti kalau dokumen pribadi adalah KTP, kartu keluarga, akte nikah, NPWP. Nah mungkin dokumen-dokumen tambahan yaitu kalau misalkan sudah ada pisah harta, akte pisah harta atau akte cerai atau akte kematian. Nah itu juga boleh dilampirkan. Itu untuk dokumen pribadi. Nah kalau dokumen pekerjaan khususnya di karyawan, yang pasti pertama harus ada slip gaji. Slip gaji 1 atau surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ketiga adalah rekening transferan gajinya. Jadi gaji dia ditransfer ke rekening mana itu harus dilampirkan. Minimum adalah 3 bulan ke belakang. Jadi untuk para karyawan, kalau transferan gajinya di bank lain harus dilampirkan. Tapi kalau pengajuannya di KPR BCA atau di BCA, rekeningnya BCA tidak perlu dilampirkan. Cukup diberikan nomor rekening, kami bisa langsung tarik. Karena terrekord ya Pak? Betul, karena kami bisa langsung penarikan untuk rekeningnya. Itu untuk yang karyawan ya Bu Fani. Kalau ngomong wira swasta, nah wira swasta ini ada pembeda lagi dari sisi dokumennya untuk usahanya. Kalau kita ngomong dokumen pribadi sama, tadi tidak ada beda, KTP, NPWP, kartu keluarga dan lain-lain tadi sempat saya paparkan. Nah yang berbeda adalah untuk Sobat Prestis adalah untuk jenis usahanya. Kalau kita ngomong di KPR sendiri, usaha di KPR BCA terbagi menjadi 2. Usaha berbadan hukum dan usaha tidak berbadan hukum. Nah, usaha berbadan hukum dokumennya apa saja? Ada akte pendirian, ada akte perubahannya, ada SK Menke, TDP, SIUP, NPWPT, dan juga rekening perputaran dari usahanya.
Nah, itu dokumen-dokumen untuk yang berbadan hukum. Nah, kalau yang tidak berbadan hukum seperti apa? Dokumennya cukup melampirkan. Nah, ini juga mungkin salah satu kelebihan dari KPR BCA, Bu Fani. Kalau KPR BCA, usaha-usaha yang tidak berbadan hukum bisa tidak? Contoh lah, kita ngomong yang lagi tren zaman sekarang, online shop. Ya, online shop. Mungkin dulu, beberapa tahun dulu, mungkin kita masih belum kenal lah ya. Online shop, usaha-usaha online shop ini bisa gak sih pengajuan kredit? Nah, dulu mungkin nggak bisa, tapi sekarang kita bisa untuk online shop. Apa saja dokumennya? Kita hanya perlu untuk rekening perputaran usahanya. Jadi, let's say dia jualan apa ya? Bahasanya misalnya jualan baju. Jualan baju di salah satu e-commerce. Nah, di sana kita tinggal mereka lampirkan rekening usaha atas nama pribadi, harus nama pribadi, tidak boleh nama orang lain. Misalkan si A ngajuin, dia kasih rekening papanya, nah itu tidak boleh, harus si pengaju. Nah, itu cukup lampirkan itu saja untuk yang usaha ya. Oke, mungkin saya melanjutkan yang untuk profesional. Profesional dokumennya apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pasti kalau kita bicara dokumen pribadi sama, ada dokumen KTP dan kawan-kawan yang tadi sempat dipaparkan. Nah, kalau dokumen untuk penghasilannya apa saja? Nah, ini mungkin yang berbeda dan ditambahkan adalah surat izin praktek khusus untuk para dokter, notaris, dan para profesional lainnya. Jadi harus ada SIP-nya para sobat prestis. Nah, dan juga kita harus melampirkan rekening, pastinya rekening usaha dari praktek-praktek si profesional tersebut ya. Jadi dokumen-dokumen dari penghasilannya itu yang dibutuhkan. Nah, kalau bicara kita ngomong dokumen jaminan. Nah, tadi kan saya ada bagi menjadi 3 ya. Ada dokumen pribadi, dokumen pekerjaan, dan dokumen jaminan. Kalau ngomong dokumen jaminan, sebenarnya ada pembeda lagi, yaitu adalah pengajuan produk developer. Mungkin salah satunya misalkan beli Kota Baru Parahyangan, rumah baru, Kota Baru Parahyangan, atau Sumarekon, betul. Primary project lah bahasanya ya, atau secondary market, rumah-rumah second yang dimiliki oleh pribadi masing-masing ya. Itu dokumennya beda-beda. Nah, kalau kita bicara primary market yang tadi KBP, Kota Baru Parahyangan, itu cukup melampirkan surat pemesanan rumah, SPR saja Bu Fani. Nah, tapi yang berbeda adalah kalau pada saat dia pengajuan secondary. Nah, kalau bicara secondary, dokumennya cukup banyak nih yang diminta untuk dokumen jaminannya. Pertama pastinya harus sertifikat. Dokumen sertifikatnya diminta. Kedua IMB. Ketiga PBB terakhir. Nah, kalau misalnya memungkinkan AJB terakhirnya pun juga boleh dilampirkan. Jadi tiga dokumen ini wajib, yaitu sertifikat, IMB, dan juga PBB terakhirnya. Ya, kalau misalkan opsionalnya adalah AJB-nya, akte jual beli yang sebelumnya. Kalau misalkan mau dilampirkan diperbolehkan. Jadi itu 3 persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk 3 sektor pekerjaan, karyawan, wira swasta, dan juga profesional. Oke. Itu bukan. Oke, kalau boleh tahu Pak, untuk pengusaha seberapa penting sih perputaran di rekening calon debitur untuk persyaratan approval bank? Oh, oke. Baik, kalau kita bicara perputaran usaha, Bu Fani, penting atau tidak penting? Sangat penting. Kalau nggak approve, Pak. Betul, sangat penting. Karena kalau kita bicara perputaran, kami dari pihak perbankan atau tim analisa kami, pasti yang bisa kita lihat ya usaha itu ya melalui rekening. Karena dari rekening-rekening itu pun kita akan lihat nih uang masuk segala macam. Nah, mungkin ini tips juga nih Bu Fani untuk para sobat prestis, para khususnya pengusaha ya. Sobat prestis yang pengusaha. Karena kita tahu nih akan dianalisa rekeningnya dan mungkin ada, saya mau coba masukin uang banyak tiba-tiba ke rekening saya. Nah, sebenarnya itu bagus atau tidak? Sebenarnya kalau bisa saya jawab, sebenarnya tidak. Nah, karena analis kita perbankan pasti pintar-pintar. Tidak mungkin satu kali masuk analis ya. Benar, karena tidak mungkin sekali masuk langsung dianggap ini dianggap omset ya. Dia sengaja nih, saya mau minta transferan dari orang tua saya deh, saya masukin ke rekening saya biar dianggap perputaran omset usaha saya besar. Tiba-tiba besar gitu ya. Benar ya, itu bisa dibilang tidak terlalu bermanfaat lah, atau tidak terlalu mensupport untuk kondisi perputaran. Karena yang kita lihat dari khususnya perbankan adalah perputaran usaha dari waktu ke waktu. Anggaplah dia usaha mebel. Kita akan lihat nih penjualan dia di bulan A, bulan 1 sampai dengan bulan 12 berapa. Nah, kalau misalkan dia mau mengakali, saran saya jangan.
Karena kenapa jangan? Karena gini Bu Fani dan juga Sobat Prestis, karena kalau kita misalkan mengakali dan ketahuan oleh tim kita dari sisi analis, akan jadi satu histori buruk. Malah jadi bumerang ya? Jadi bumerang, betul. Jadi bumerang yang nantinya pada saat dia mau pengajuan, kita akan anggap ini karakternya kurang bagus. Oh, Mengakali dokumen. Nah itu bahaya. nambah dosa. Benar. Udah nambah dosa, susah kredit lagi. Nah itu makin susah hidup kita ya. Oke, itu jadi perputaran usaha kita anggap sangat penting. Di situ usaha-usaha karena kita akan lihat ya dari usaha tersebut sebenarnya income berapa yang bisa didapat untuk bayar. Pertama adalah pastinya biaya rumah tangganya. Biaya rumah tangganya berapa. Kedua adalah cicilan yang berjalan. Ketiga adalah cicilan yang baru. Jadi 3 komposisi pengeluaran ini akan kita hitung. Lalu dikurangkan dengan income dari si usaha tersebut. Jadi dari omset usaha kita akan hitung lagi profitnya, profit dari usaha tersebut berapa. Lalu kita hitung kalau misalkan dia berbadan usaha, kita akan hitung share sahamnya. Dari profit kita kalikan share sahamnya, lalu dapatlah income. Nah income itu Bu Fani yang akan dikurangkan tadi, 3 komposisi tadi saya bilang. Biaya rumah tangga, cicilan yang sedang berjalan, dan cicilan yang baru. Kalau secara rasio angsuran bahasanya masih mencukupi dengan standar tiap cabang, itu masih bisa kita approve. Kalau rasionya yang pernah saya tahu nih, sepertiganya itu pastinya approve katanya dari pengeluaran. Betul nggak Pak? Oke, kalau kita ngomong Cicilannya ya. sepertiga penghasilan, sepertiga cicilan ya. Jadi kita anggap penghasilan dia 10 juta. Cicilannya 3.300.000. Cicilan 3.300.000 aman, betul, itu pasti proof Bu Fani. Jadi bukan pasti proof, itu mungkin bisa kalau kita ngomong cicilan mungkin itu aman lah ya. Karena kalau kita ngomong approval Bu Fani banyak faktor ya. Kita akan lihat secara jaminan, secara karakter si pengaju tersebut, dan banyak faktor yang kita lihat. Banyak yang dianalisa ya Pak. Benar. Tapi kalau ngomong repayment amannya ya sepertiga. Nah, tapi kalau kita bicara sekarang, Bu Fani mungkin sepertiga itu adalah zaman dahulu ya. Zaman dahulu. Karena kalau ngomong sekarang, mungkin tiap-tiap perbankan risk appetite-nya beda-beda. Kadang ada yang bisa juga sampai setengah. Rasio angsurannya bisa setengah. Nah, tapi balik lagi ya, tergantung risk appetite dari tiap-tiap analis kita. Oh, baik. Seberapa dia bisa mengabsorb untuk cicilan dengan berbanding dengan income yang bersangkutan. Kurang lebih begitu Bu Fani. Siapa kalau untuk biaya yang dikeluarkan nih dari calon debitur untuk approve KPR itu apa aja Pak? Boleh dijabarkan Pak? Oke Bu Fani, ini sering banget ditanyakan para pengaju KPR ya. Jadi untuk Sobat Prestis, kalau misalkan mau pengajuan KPR, butuh biaya apa saja sih yang mesti disiapkan? Mungkin saya informasikan di sini kalau ngomong biaya KPR itu terbagi menjadi 2. Khususnya adalah biaya KPR perbankan. Satunya lagi adalah biaya notaris yang di dalam unsurnya ada pajak dan kawan-kawannya. Mungkin saya tidak akan menyinggung ke sisi notaris ya atau biaya lain di situ. Yang saya singgung atau saya bahas adalah biaya KPR saja. Nah, kalau biaya KPR yang setelah nasabah sudah di-approve itu apa saja? Yang pertama ada provisi 1%. Biaya provisi 1% ini nilainya dari nilai kredit Sobat Prestis. Jadi contoh, misalkan plafon kreditnya 1 miliar. Nah. Berapa ya 1 miliar dari 1% ini berarti kurang lebih 10 juta ya. 10 juta rupiah. Nah, itu satu. Kedua adalah biaya administrasi. Biaya admin ini variatifnya dari angka 500 juta sampai dengan 1 juta rupiah. 500 ribu rupiah, bukan 500 juta. 500 ribu sampai dengan 1 juta rupiah. Nah, itu menyesuaikan nanti dengan plafon pengajuannya. Nanti mungkin bisa ditampilkan di slide. Nah, ketiga adalah adanya asuransi jiwa dan juga asuransi kebakaran, Sobat Prestis. Nah, asuransi jiwa ini untuk apa? Sebenarnya sering ditanyakan juga nih. Oh, saya sudah punya asuransi sekarang. Saya sedang di maskapai A, maskapai B. Boleh gak saya pakai asuransi jiwanya? Yang seperti itu, Pak. Banyak banget. Nah, jawabannya khususnya di kami tidak bisa. Karena kalau asuransi jiwa yang diambil secara konvensional mungkin untuk mengcover kalau terjadi mengenai kesehatan di yang bersangkutan ya, dan nilai preminya akan turun ke ahli waris. Nah, kalau asuransi jiwa di KPR ini Sobat Prestis
adalah untuk melakukan pelunasan KPR-nya. Jadi misalkan Sobat Prestis sedang pengajuan KPR dan amit-amit lah terjadi sesuatu, nah harusnya kan cicilan ini dilanjutkan oleh ahli waris. Iya. Tapi pada saat menggunakan asuransi, Sobat Prestis ahli waris tidak perlu terbebani untuk cicilannya. Jadi asuransi akan langsung melunasi. Mengcover ya Pak? Mengcover. Kalau terjadi sesuatu ya, misalkan kematian, lebih kasarnya kematian, ataupun kondisi-kondisi yang menyesuaikan dengan klausul dari premi tersebut. Nah, untuk asuransi jaminan ya pastinya kalau misalnya terjadi sesuatu dengan jaminan propertinya, kebakaran, nah itu mungkin akan langsung tercover biayanya, langsung lakukan pelunasan oleh pihak asuransi. Jadi 4 kondisi ini, 4 biaya ini ada provisi, admin, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran. Itu udah pasti fix ya Pak? Betul sekali Bu Fani. Kalau saya dengar cerita Bapak nih dari asuransi, karena banyak juga kaum X ya mungkin ya kita sebut umurnya 40-an sampai 56. Mereka banyak yang ambil KPR BCA juga nih. Mereka biasanya ambil second home atau mungkin mereka udah punya rumah pribadi, mereka butuh ruang usaha atau gudang atau ruko, mereka pengajuan untuk KPR. Tapi mereka banyak cenderung komplain nih ke saya, aduh KPR tapi asuransinya mahal. Benar. Beda dengan kaum milenial, mereka umurnya 25 sampai 40, mereka kebanyakan memiliki rumah pertama ya. Betul. Ataupun mereka punya ruko cuma 1 gitu, karena baru menikah gitu. Mereka biaya asuransinya nggak terlalu mahal. Betul, betul banget. Jadi mungkin Bapak bisa encourage teman-teman nih untuk para kaum milenial. Iya. Gimana Pak? Jadi benar banget Bu Fani informasinya. Kenapa itu sudah hal wajar sekali kalau kita lebih tua, kita yang berumur atau kita anggaplah Gen X atau Gen Baby Boomers pada saat pengambilan asuransi pasti lebih mahal karena kita sudah mendekati akhir hayat kalau bahasanya dibilangnya ya. Oke, makin tua resiko makin banyak. Ya betul. Penyakit dan ya kita lebih rentan lah. Iya. Nah, walaupun kita nggak pernah tahu ya banyak juga anak muda yang berbahaya, tapi resikonya masih bisa terkontrol. Nah, untuk para kaum Gen Y, atau biasa kita sebut milenial, pasti akan lebih murah karena masih cenderung muda. Nah, makanya untuk para kaum milenial nih, kalau misalkan memang mau pembelian investasi properti, nah ini waktu yang tepat. Jadi jangan berpikir, saya pengajuan umur saya masih sekian nih, apakah saya bisa ngajuin KPR, saya mau beli properti bisa atau enggak? Karena kalau kita ngomong beli properti dengan tidak menggunakan instrumen KPR ya, itu akan sulit sekali. Karena kita bicara khususnya para kaum milenial dengan rata-rata penghasilan sekian, yang kalau kita konversikan dengan produk properti yang nilai kenaikannya tiap tahunnya sudah terukur ya Bu Fani ya, let's say 10 atau 20%, apakah terkejar dengan penghasilan kita? Mungkin bisa jadi atau cenderung sulit. Iya. Cenderung sulit. Jadi kaum milenial yang pengen memberikan investasi properti, sekarang waktunya. Betul. Waktunya, dan gunakanlah fasilitas KPR BCA. Betul sekali Pak. Apalagi sekarang bunga deposito lagi rendah ya Pak. Benar. Jadi mendingan nabung aja buat DP beli rumah dibanding beli barang-barang mewah atau mobil, atau sekarang kan nggak pergi liburan nih. Jadi bisa banyak nabung nih. Benar banget. Kaum milenial untuk bisa beli rumah baru. Betul. Ya. Betul, Nah, betul. Mungkin Bapak ada tips Pak Daniel untuk gen milenial nih, kaum milenial yang gajinya di bawah 10 juta atau yang baru merintis usaha online shop. Mungkin bisa nggak sih KPR BCA? Nah, mungkin untuk para kaum milenial tidak usah khawatir. Pertama, pastinya mungkin kami informasikan di KPR BCA tidak usah khawatir. Misalkan penghasilan saya di bawah 10 juta, pasti saya ditolak. Belum tentu. Belum tentu. Jadi terus saya baru merintis online shop, let's say baru berjalan 2 tahun. Perputarannya masih belum banyak lah, pasti ditolak, belum tentu. Jadi untuk para kaum milenial mungkin pastinya kalau kita sudah harus bekerja di suatu perusahaan yang memang mendapat penghasilan rutin ya, Bu Fani. Nah, pilih juga produk propertinya yang menyesuaikan. Jadi jangan sampai begini, let's say penghasilan saya 10 juta. Saya mau ambil produk properti yang
5 miliar. Nah, itu udah mimpi. Jangan Ya, dulu. Jadi kita menyesuaikan dengan penghasilan kita karena varian properti kan banyak sekali ya, Bu Fani ya. Iya. Jadi sobat prestis mungkin bisa pilih dulu properti yang kisaran mungkin di angka 500 atau 500 ke bawah. Nah, kan banyak ada perumahan-perumahan yang harganya sekian. Nanti tinggal lihat saja dari penghasilan yang seperti tadi sempat saya jelaskan. Kita bisa hitung secara manual pastinya. Dari penghasilan kurangi dulu biaya rumah tangga, lalu biaya cicilan yang sedang berjalan. Hopefully tidak ada cicilan lah. Cicilan sedang berjalan lalu ditambahkan dengan cicilan yang akan datang. Nah, nanti dari situ kalau misalnya kita lihat rasio angsurannya sepertiga atau sepertiga lebih dikit, nah mungkin pede aja. Karena saya juga merasakan begini, Bu Fani. Pada saat saya dulu dengan penghasilan sekian, saya bisa gak ya beli properti? Pede aja dulu. Pede aja dulu para sobat prestis. Dengan penghasilan saya bisa coba aja dulu. Karena kan gini, kalau kita ngomong properti, pola pembayaran itu kan banyak. Bisa cicil DP, ya. Ada juga yang cicil DP. Balloon payment ya. Kalau beli properti yang di developer ya, pengembang. Nah, dulu waktu saya cerita sedikit, saya berjalan waktu muda. Masih muda, Pak. Masih muda, oke. Saya ambil properti yang mungkin cicilannya bisa panjang dan saya tahu takar kenaikan gaji saya berapa. Nah, saya udah ukur, dari situ saya tahu nih cicilan saya akan ambil berapa, dari situ saya ngajukan. Dan puji Tuhan saya bisa punya investasi properti untuk saat ini. Benar, jadi jangan sampai kelewatan lah ya, mumpung lagi banyak diskon ya, bukan? Iya. Betul. Nah, Pak Daniel, saya dengar tadi nih sedikit cerita dari Pak Daniel. Ada promo Bank BCA tanggal 9 September, betul ya Pak? Betul banget Bu Fani. Wah, tepat banget. Jadi untuk para sobat prestis nih kami informasikan KPR BCA sedang melakukan online expo. Wah, keren nih. Nah, tepatnya di tanggal 9 September 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021. 1 bulan ya Pak? Betul, 1 bulan. Jadi ini online, sifatnya online. Di sini kita menginformasikan secara komprehensif khususnya dari KPR BCA. Jadi ada produk jaminan atau properti yang ditawarkan dan juga ada fasilitas KPR-nya. Jadi ini bisa disatukan, para sobat prestis pun bisa melihat-lihat di sana, mendapatkan informasi tentang KPR. Dan bahkan tidak hanya produk properti, di sana juga kita ada beberapa retail kita yang ikut bergabung. Salah satunya mungkin ada dekor rumah dan banyak lagi. Nah, mungkin para sobat prestis bisa berkunjung nih di www.expo.bca.co.id. Catat ya guys. Saya ulangi sekali lagi di www.expo.bca.co.id. Jadi bisa berkunjung ya Bu Fani Ya, untuk para siap. sobat prestis dari tanggal 9 September sampai dengan 10 Oktober 2021. Oke, siap Pak Daniel. Hari ini saya sangat berterima kasih sudah ngobrol banyak nih dengan Pak Daniel. Thank you Bu Fani. Nanti kita ngobrol lagi Pak Daniel di sesi berikutnya. So guys, stay tune. Selalu tetap nonton YouTube channel kami untuk mengupas semua informasi tentang properti di Bandung. Terima kasih.